Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi pernikahan itu adalah sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang menikah, dia telah menyelamatkan imannya, sebahagian daripada imannya. Rasulullah sangat menganjurkan kepada para pemuda yang sudah berkeinginan menikah, kemudian sanggup memberikan nafkah ataupun belanja, maka ketika itu dianjurkan untuk menikah. Namun, dalam hal pernikahan tersebut, seorang laki-laki juga harus memperhatikan kriteria-kriteria wanita yang akan dijadikan istrinya. Ini sebagaimana termaktub dalam kitab I'anatul Talibin juzuk 3. Sebagai gambaran bagi lelaki untuk menikah, mencari wanita sesuai dengan konteks agama. Maka di sini dijelaskan beberapa kriteria. Wadayyinatun ay nikahul mar'ati dayyinatil lati wujidat fiha sifatul adalah aula min nikahil fasiqati walau bi ghairi nahwi zina. Liya khabaril muttafa alaih fadfar bizatid din. Menikah dengan wanita yang punya agama lebih kuat, yang diperdapatkan sifat-sifat adalah, sifat-sifat adil pada wanita tersebut, itu lebih baik daripada menikah wanita yang fasiqah. Walaupun fasiqahnya bukan dengan berzina. Jadi kriteria yang pertama, wanita yang akan dinikahi adalah wanita yang memiliki agama kuat. Wanita yang adil. Apa itu adil? Adil adalah mereka yang tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak berkekalan dengan dosa kecil. Sedikit pun dosa besar tidak pernah dia lakukan. Apakah meninggalkan salat dan lain sebagainya. Dan tidak pernah berkekalan dengan dosa kecil. Tidak pernah membuka aurat dan sebagainya. Jadi menikah dengan wanita yang punya agama lebih kuat, itu lebih aula, lebih bagus daripada menikah dengan wanita yang fasik. Wanita yang mengumbar-ngumbar aurat. Walaupun fasiknya bukan dengan berzina, dia bukan PSK, bukan ini, bukan itu. Dia tidak pernah berzina, tapi dia fasik. Yaitu mengerjakan nahi ataupun meninggalkan amar. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Fadfar bizatid din. Ambillah olehmu dengan wanita yang memiliki agama. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk menikah, mencari wanita sebagai pendamping hidup yang kita jadikan sebagai istri adalah wanita yang punya agamanya kuat. Ini kriteria yang pertama. Wa nasibatun ay ma'rifatul asli wa tibatuhu linisbatiha ilal ulama'i wassulaha aula min ghairiha liya khabarin takhayyaru linutafikum wala tadha'afuha fi ghairil aqfaq wa tukrahu bintu zina wal fasiq. Kemudian dilanjutkan yang bahwa kriteria yang kedua, wanita yang lebih baik dinikahi adalah nasibah. Apa itu nasibah? Ma'rifatul asli. Kita mengetahui asalnya, mengetahui garis keturunannya. Maka
dianjurkan kepada kita seorang laki-laki mencari wanita yang baik asal usul keturunannya, yaitu kepada ulama. Maka kita cari wanita itu anak ulama, anak orang alim, ataupun anak orang salih, orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menikah wanita yang dari keturunan ulama ataupun dari keturunan orang salih itu lebih aula min ghairiha, daripada bukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, pilih olehmu untuk menanam benihmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan engkau letakkan akan benihmu pada bukan yang sekufu, yang pantas. Ini maksudnya apa? Bukan yang ganteng sama ganteng, yang cantik sama cantik, bukan yang kaya sama kaya. Yang sepantasnya adalah yang keturunannya bagus, yaitu keturunan daripada ulama, keturunan daripada orang salih. Bahkan dijelaskan wa tukrahu bintul zina wal fasik. Makruh bagi seseorang untuk menikahi anak zina. Makruh hukumnya. Anak orang fasik. Makruh hukumnya. Maka ini adalah sebagai beban moral, beban mental bagi kita. Ketika kita terlanjur berzina, maka kita jelaskan. Nah, dimakruhkan bagi kita untuk menikahi, mempersunting anak zina ataupun anak orangnya fasik. Yang kedua adalah keturunannya. Yang ketiga, wa jamilatun aula li khabarin khairun nisa'i man tasurru iza nadarta. Kriteria yang ketiga adalah wanita cantik itu lebih aula. Jadi dalam kriteria mencari istri, maka cantik juga harus kita dapatkan. Maka menikahi wanita yang cantik itu lebih aula, lebih bagus. Cantik ini relatif. Bukan cantik menurut orang lain, cantik menurut kita. Secara umum dia cantik, secara pribadi kita juga dia cantik. Ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan khairun nisa'i man tasurru iza nadarta. Ini batasan cantiknya ini. Sebaik-baik wanita adalah apabila dia dipandang menyenangkan kita. Maka pandangan kita kan berbeda-beda. Maka siapapun yang kita anggap dia cantik menurut pandangan kita, maka itu lebih baik bagi kita. Kriteria yang ketiga. Kemudian kriteria yang keempat, wa qarabatun ba'idatun anhu min man fi nasbihi aula min qarabatin qaribatin wa janabiyatin li du'fi syahwati fil qaribati fayaji'ul waladu nahifan. Wal qaribatu man hiya fil awwali darajatil umumati wal khu'ulati wal ajnabiyatu aula minal qaribatil qaribah. Kemudian kriteria yang keempat, yaitu wanita yang kita nikahi itu adalah kerabat yang jauh daripada keturunan kita. Jadi kita cari kerabat yang jauh. Dia masih kerabat, namun kerabat jauh, bukan kerabat dekat. Karena menikahi kerabat jauh itu lebih baik daripada menikah kerabat dekat dan orang asing. Menikah dengan kerabat dekat adalah berefek kepada li dha'fi syahwati,
sedikitnya selera syahwat kita kepadanya. Karena kita masih menganggap dia saudara kita, saudara kerabat dekat dan sebagainya. Ini berefek fayaji'ul waladu nahifa. Akan melahirkan anak-anak yang kurus. Jadi yang dikatakan dengan kerabat dekat adalah man hiya fi awwali darajatil umumah wal khu'lah. Yaitu saudara sepupu ataupun anak paman dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Itu. Menikah dengan kerabat dekat dengan ajnabiyah, orang asing, itu lebih aula menikah dengan ajnabiyah. 4. Yang kelima, wa bikrun aula min sayyibi lil amri bihi fil akhbari sahihati illa lil udri ka du'fi alatihi anil iqtidadi. Yang kelima adalah kriteria wanita yang disunatkan dijadikan istri adalah bikir, perawan. Menikah dengan perawan itu lebih aula daripada menikah dengan seorang janda. Ini adalah anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali karena uzur. Seperti lemahnya zakar seorang laki-laki. Nah, ini kalau zakarnya lemah, alatnya lemah, sehingga kalau menikah dengan gadis dengan perawan dapat menyulitkan dirinya, maka ketika itu dia lebih baik mencari janda. Yang kelima, wa wuludun wadudun aula li amri bihima. Wuludun, perempuan yang banyak anak, wadudun, dan sifat keibuan, aula, itu lebih baik. Jadi mencari istri itu adalah carilah yang banyak keturunannya. Itu dilihat daripada orang tuanya, daripada kakaknya, daripada keluarganya. Jadi wanita yang lebih banyak keturunannya itu lebih baik. Kemudian dia mempunyai sifat keibuan, sehingga anaknya itu benar-benar dididiknya. Nah, ini beberapa kriteria yang disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin untuk mencari seorang istri. Yang pertama adalah yang kuat agamanya. Carilah wanita yang kuat agamanya. Yang kedua, carilah yang garis keturunannya itu kepada ulama ataupun kepada orang saleh. Yang ketiga, menikahlah dengan wanita yang cantik. Yang keempat, menikahlah dengan kerabat yang jauh. Yang kelima, dia adalah seorang perawan. Maka mudah-mudahan kita dapat membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.